Mari kita berdoa. Saatnya tiba ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, konsentrasikan pikiran kami, sehingga kami diberkati oleh firman-Mu yang hidup, yang abadi, yang kekal. Kau sucikan hamba-Mu, dan biarlah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar, semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, tema hari ini adalah roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup yang diambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Nah, demikian bunyi firman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau tidak ada penghukuman, gak mungkin kita akan neraka, saudara. Tidak ada penghukuman. Ayat 2-nya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, sekali lagi saudara, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya, saudara, tidak mungkin pada pengadilan terakhir, setelah akhir zaman, kita yang di dalam Kristus, atau kita yang adalah orang percaya, dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi, saudara, sementara masih ada kesempatan, bagi orang yang belum percaya Yesus, jangan keraskan hatimu, saudara. Jangan keraskan hatimu, percayalah kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ke sorga atau ke neraka tidak ditentukan oleh perbuatan kita. Tidak ditentukan oleh usaha kita. Tapi semata-mata oleh iman kita. Kita tidak ditentukan oleh iman, tetap sekali lagi saya ulang saudara, karena ke surga atau ke neraka tidak ditentukan oleh perbuatan kita, tidak ditentukan oleh usaha kita, tapi semata-mata oleh iman kita, semata-mata oleh percaya kita kepada Yesus. Iman adalah pemberian Allah dan iman adalah kasih karunia Allah. Mengapa tidak ada penghukuman lagi, saudara? Bagaimana mungkin tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Mengapa tidak ada penghukuman lagi? Karena Yesus telah menggantikan kita, menanggung hukuman atas dosa kita, atau telah membayar semua hutang dosa kita. Saya akan memberi satu ilustrasi, saudara ya, saudara. Karena saudara, bukan kita lagi yang dihukum, tapi Yesus menggantikan kita untuk menanggung hukuman atas dosa kita. Suatu saat, saudara, ada seorang yang makan di sebuah restoran yang terkenal dan mahal. Saudara. Memang makanannya mahal, tapi semua yang makan di sana berkata, tapi masakannya enak sekali katanya. Enak sekali. Setelah makan, ia mengambil dompet di saku celananya untuk membayarnya. Tetapi saudara, ternyata dompetnya enggak ada. Ketinggalan di rumah. Ia ingat sekarang. Ia mengganti celana panjangnya, tapi dompetnya tidak dipindahkan ke celana yang ia pakai sekarang. Ya, mukanya pucat, saudara. Mukanya gugup karena ia tidak tinggal di kota itu. Ia tinggal di kota lain. Ia makan di restoran karena teman-temannya semua berkata, wah makanannya benar-benar enak. Kamu harus coba. Kamu harus coba. Ya, coba. Si kasir yang menerima uang, saudara, menatapnya. Curiga.
Seakan-akan ia lagi cari alasan untuk tidak bayar. Ini orang pasti tidak mau bayar. Atau alasan untuk kabur. Ini orang kayaknya licik katanya. Tiba-tiba seorang yang tidak dikenal datang dan berkata kepada kasir restoran, "Saya yang akan bayar untuk bapak ini. Mana bonnya? Mana bonnya?" Dan langsung dibayar lunas, saudara. Bapak ini yang makan, tapi orang itu yang bayar, saudara. Dan kemudian orang itu keluar, saudara. Setelah bapak itu dibayarin, maka persoalan si bapak dengan si kasir itu beres. Betul tidak? Beres, karena ada orang yang ngebayarin. Si bapak menjadi orang merdeka, dan tidak seorang pun yang dapat menuntutnya. Demikian juga dengan Yesus. Kita yang melakukan dosa, tapi Yesuslah yang membayar hutang atas dosa kita. Yesus membayar hutang dosa kita. Sehingga bukan orang lain, bukan kita yang dihukum, tapi Yesus yang dihukum. Karena dia mengganti. Dia yang membayar segala hutang dosa kita. Yesus menderita di atas kayu salib, menanggung hukuman atas dosa kita. Hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku lagi, atau tidak berkuasa lagi bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus telah membayar lunas semua hutang dosa kita. Sehingga kita tidak membayar lagi. Tidak membayar lagi. Persis seperti si bapak itu. Ada orang yang membayarnya. Sehingga semuanya beres. Tidak ada masalah lagi. Karena ada orang yang mengganti, yang membayar hutangnya. Membayar hutangnya. Setiap kita ingat kebaikan Yesus, setiap kita ingat pengorbanan Yesus, mati menderita di kayu salib untuk membayar hutang atas dosa kita. Melakukan dosa artinya membuat kita hutang kepada Bapa, saudara. Itu mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kita yang telah menerima kebaikan dari Yesus, selayaknya lah kita juga berbuat baik bagi sesama. Sebenarnya Roh Kuduslah yang mengingatkan kita, yang mendorong kita untuk melakukan kebahagiaan, kebaikan terhadap sesama. Karena bukankah kita pun telah menerima kebaikan atau kasih karunia dari Yesus? Kita melakukan kebaikan karena dorongan kasih Yesus. Ya. Dorongan kasih Yesus. Saya ada kesaksian, pada waktu itu saya masih kecil, saudara. Ibu saya berkata, Lukas, kamu mau ikut mama enggak? Pergi ke pasar, mama akan beli bahan-bahan untuk masak. Tapi kamu mah diam aja di tukang bubur, kata dia. Di tukang bubur, ya makan bubur aja kamu sih. Gimana kamu mau ikut? Saya senang bubur, saudara. Oleh karena itu, oh ya, saya ikut. Kata saya ikut. Dan mama saya pertama bawa jing-jingan dulu, saudara. Zaman dulu nggak ada keresek, saudara. Nggak ada. Jadi beli apa-apa dibungkus sama kertas koran. Ya, jadi harus bawa jing-jingan. Nanti kalau udah beli, semua beli dimasukin ke keranjang itu. Kalau nggak salah keranjangnya keranjang bambu atau keranjang rotan, saudara. Ya, kan. Dan saya pergi, saudara. Saya ingat beli buburnya di pasar baru bagian belakang. Ada tukang bubur di situ. Ya, tukang bubur. Saya pergi ke sana dan makan bubur, saudara. Mama saya beli bubur, dia bilang, ini anak beli setengah aja ya, karena dia masih kecil. Beli setengah juga cukup kenyang dia. Ya, dan saya makan bubur, saudara. Waktu makan bubur, waduh, buburnya panas sekali. Jadi saya niupin, ada 10 kali, saudara, baru dimakan. Udah panas. Di depan saya ada si Encek, saudara. Saya bilang lah, ya si Encek. Nggak ada, namanya di sana namanya. Si Encek. Dia juga beli bubur juga, tapi ditambah panggang babi, saudara. Panggang babi, aduh, saya lihat panggang babi ya. Ya, dia beli bubur. Nah, si Encek mah beda.
Dia ambil bubur sesuap, ditiup, langsung dimakan. Tahan panas dia mah. Si Encek mah nggak kayak saya, tahan panas. Saya diem aja. Saya curi-curi ngelihat, saudara. Panggang babinya, saudara. Pinggirnya merah, saudara ya. Dipotong panggang babi, ya. Panggang babi. Saya lihat. Satu-satu waktu saya lihat panggang babinya, mata saya bentrok sama si Encek. Si Encek ngomong, mau, kata saya. Oh, saya bilang, enggak. Ya saya malu-malu kucing, saudara. Hati mau dong mau ya. Enggak mau katanya. Terus udah, ya, masing-masing makan, saudara. Tapi berapa kali si Encek mergoki saya lihat panggang babinya, saudara. Ambil aja, enggak apa-apa, ambil katanya. Enggak. Gimana mau ngambil? Kenal juga enggak, saudara. Ya udahlah, saya manggil. Udah kan, selesai. Dia mau makannya cepat sekali. Panas juga seperti enggak panas. Dasar si Encek, cepat sekali, saudara. Nah udah, dia pergi, dia berdiri, terus dia bayar. Saya lihat dia bayar. Tapi kemudian dia ngomong ke yang tukang buburnya, si Encek itu nunjuk saya, gitu. Saudara tahu maksudnya? Juga nunjuk saya. Saya diam aja, saudara. Saya diam aja. Kemudian si Encek pergi aja. Setelah si Encek pergi, dan saya makan buburnya lama, saudara. Lagi makan bubur, tiba-tiba pelayannya datang. Bawa apa? Panggang babi, saudara. Cuman versinya lebih kecil, panggang babi. Si pelayannya bilang, nih Neng, makan ya, karena kalau nggak dimakan ini dibuang, sayang. Udah dibayar. Kata si Encek buat Neng, makan aja ya. Kalau nggak dimakan, katanya percuma dong, dia udah bayarin nggak dimakan. Saya diem aja. Kemudian saya makan, saudara. Dan memang panggang babinya enak. Benar, saudara ya. Nggak baik ya pagi-pagi ngomong panggang babi. Jadi konsentrasi, lapar, saudara ya. Enggaknya baik ya. Panggang babi. Ya udah selesai semua. Baik, saudara. Saya gini terkesan, kenal enggak, tapi dia begitu sayang, saudara. Saya enggak kenal sama si Encek. Kira-kira 20 tahun kemudian, saudara. 20 tahun kemudian, saya waktu itu udah sarjana, saudara. Ya, sarjana. Saya udah jadi insinyur, saudara. Ya, nah lagi jalan, saudara. Lagi jalan. Saya lihat, dekat lapangan, ada anak-anak yang ngumpul ngeliatin orang, si Akang yang lagi buat apa, manisan, aru manis saudara tahu? Yang pakai kakinya gitu muter terus keluar gitu, yang merah harusnya. Terus diambil, diputar-putar, dapat kan? Dan dimakan aru manis. Aru manis. Dia lihat, lagi si tukang aru manis, lagi buat aru manis katanya. Lihat aru manis. Terus saya lihat, ada satu anak ngeliatin aja ke aru manisnya. Saya ingat siapa, saudara? Saya ingat saya. Dia pun seperti saya, kecil. Pengen, tapi nggak punya duit. Saya deketin anaknya, dek. Mau aru manis katanya. Si itu nggak seperti saya, enggak, saudara. Si mama, iya mau, saya mau. Langsung saya bilang ke si Akangnya, beli satu lagi ya. Saya ada perlu, beli satu lagi, ini kasih sini. Ya, Neng. Terus saya pergi. Sebenarnya, saudara, kenapa saya berbuat baik? Sebenarnya saya itu bukan orang baik, saudara. Saya juga bukan orang jahat. Kenapa? Saya ingat waktu si Encek ngasih ke saya. Ya, kalau kamu juga diperhatikan sama orang waktu kamu kecil, seharusnya kamu juga memperhatikan orang lain. Itu yang mendorong saya, saudara. Saya ingat Tuhan menggerakkan si Encek ke panggang babi, dan saya juga menggerakkan untuk aru manis. Ya aru manis. Dan saya jalan terus. Saya mulai berpikir, kenapa saya berbuat baik? Karena Tuhan berbuat baik dulu kepada saya. Perbuatan baik Tuhan dengan menggerakkan si Encek
Ini membekas di hati saya. Oleh karena itu, karena Tuhan begitu baik sama saya, sudah selayaknya saudara, saya pun baik bagi orang yang sesama. Ya, baik. Saya ingat aja peristiwa itu saudara. Ya. Nah, yang kedua saudara, yang ayat kedua. Kalau kita perhatikan Roma 8 ayat 2, maka kita akan mendapatkan 3 hukum rohani dalam kehidupan kita berdasarkan ayat itu, saudara. Pertama, hukum roh yang memberi hidup, hukum dosa yang membawa kematian, hukum maut yang juga membawa kematian. Sebenarnya hukum maut itu terjadi karena manusia berdosa, saudara. Adam dan Hawa berdosa, melanggar perintah Allah. Hukum maut tidak akan terjadi kepada mereka apabila mereka mentaati perintah Allah. Allah berkata, kalau kamu makan buah ini, buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka kamu akan mati, atau dengan perkataan lain, hukum maut akan berlaku. Tetapi si ular, di situ ada ular juga, berkata, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Hawa terbujuk oleh perkataan si ular, dan juga buahnya kelihatannya enak untuk dimakan. Dan kalau dimakan memberi pengertian. Lalu Hawa makan buah itu, kemudian memberikannya kepada suaminya, yaitu Adam. Dan Adam pun makan buah itu. Adam menyalahkan makan buah itu. Ketika Allah menegur Adam, mengapa kamu makan buah itu? Adam menyalahkan Hawa. Dialah yang memberikan buah itu kepadanya, sehingga Adam memakannya. Ketika Allah bertanya, mengapa Hawa makan buah itu? Si ular memperdayakan aku, sehingga aku makan buah itu. Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan si ular. Mereka tidak mau disalahkan. Biasanya kalau orang sudah jatuh dosa, jatuh dalam dosa, mereka tuh selalu membela diri, bukan mengakui dosanya. Bukan saya, tapi dia. Bukan saya, coy. Selalu gitu. Cari alasan. Akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Diusir agar apa, saudara? Diusir agar mereka juga tidak makan pohon kehidupan. Karena di Taman Eden ada lagi satu pohon kehidupan. Karena kalau mereka makan buah pohon kehidupan, maka mereka tidak akan mati. Maka tidak akan mati. Oleh karena itu, jalan menuju pohon kehidupan dijaga oleh beberapa kerub, dijaga oleh malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar agar si manusia tidak makan itu, sehingga mereka tidak mati. Tidak mati. Kapan saudara hukum dosa dan hukum maut terjadi pada kita? Kapan saudara? Ketika saudara mendengar firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan, seperti hari ini saudara. Ketika saudara mendengar firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan, pada waktu kita beribadah, atau pada waktu saudara membaca firman Tuhan di rumah, dan di dalam hati saudara berkata, saya tidak percaya, atau saya tidak setuju dengan firman Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu saudara berkata di dalam hati saudara. Seketika itu juga hukum dosa dan hukum maut berlaku atau bekerja dalam diri saudara. Pada waktu saudara bilang, gak mungkin, saya emang gak percaya. Nah, di situ saudara sendiri yang berkata, aku melakukannya, aku tidak percaya. Dan saat itu juga, dan seketika itu juga hukum dosa dan hukum maut berlaku atau bekerja dalam diri saudara. Ya, saudara hanya berkata dalam hati, aku tidak percaya sama firman Tuhan, aku tidak percaya. Artinya saat itu juga saudara diadili oleh hukum dosa dan hukum maut. Kalau saat itu saudara mati, saudara akan diadili oleh hukum itu. Tapi sebaliknya, ketika saudara percaya firman Tuhan adalah ya dan amin, seketika itu juga hukum rohlah yang berlaku dan berkuasa dalam diri saudara. Hati-hati saudara. Hati-hati.
Hukum dosa dan hukum maut membawa kita ke dalam kematian kekal, sedangkan hukum roh membawa kita kepada hidup yang kekal. Saya coba menjelaskannya dengan mengambil contoh hukum alam, yaitu hukum gravitasi. Ya, saya ambil contoh hukum alam. Apa itu hukum gravitasi? Hukum gravitasi adalah hukum gaya tarik bumi. Kalau nggak salah, waktu saya SD, saya belajar itu. Hukum gravitasi. Contohnya, kalau saudara melemparkan sesuatu ke atas, misalnya saudara, batu atau kayu atau apa ke atas, maka sesuatu itu akan jatuh lagi ke bawah, ditarik oleh hukum gravitasi. Betul nggak? Saudara percaya atau tidak percaya, hukum gravitasi tetap bekerja selama saudara masih hidup di dunia. Kalau saudara melompat dari bangunan lantai 6, tidak peduli saudara hamba Tuhan, tidak peduli saudara rajin doa dan puasa, tidak peduli saudara orang yang saleh, saudara pasti akan jatuh ke bawah, jatuh ke bumi, dan mati terkapar di bumi. Karena ditarik oleh hukum gravitasi atau gaya tarik bumi. Tapi berbeda, saudara. Apabila saudara naik pesawat, apabila saudara naik plane atau aeroplane, saudara, ketika saudara ada di dalam pesawat yang sedang terbang, maka saudara akan enak-enak saja duduk santai, sambil makan makanan kecil, sambil makan kue-kue kecil, dan nyeruput kopi susu panas. Betul, saudara? Karena di dalam pesawat, di dalam aeroplane yang berlaku hukum aerodinamika, bukan lagi hukum gravitasi, saudara. Ingat, betul nggak? Nggak berlaku lagi, saudara. Ya, hukum gravitasi tidak berlaku lagi atau tidak berkuasa lagi, ditiadakan oleh hukum aerodinamik selama syaratnya kita ada di dalam pesawat yang sedang terbang. Betul, saudara? Kita selalu berpikir hukum gravitasi tidak ada yang membatalkan. Tapi kalau kita ada di dalam kapal terbang, maka hukum itu tidak berlaku lagi selama saudara ada di dalam kapal terbang yang terbang. Betul, saudara? Betul. Apa itu hukum aerodinamik? Hukum gaya angkat ke atas. Dari kecil saya sudah berpikir, mengapa ya kapal terbang yang dari logam tidak jatuh ke bawah? Saya tuh heran. Suatu saat saya melihat acara ilmu pengetahuan di TV. Mengapa kapal terbang yang sedang terbang tidak jatuh ke bawah? Rupanya kuncinya di sayapnya, saudara. Rupanya sayap kapal terbang didesain sedemikian rupa sehingga arus angin yang menerpa sayap menimbulkan gaya angkat ke atas. Ya, mestinya dia jatuh ke bawah, ditarik. Tapi gaya angkat ke atas karena pembuatan sayapnya. Yang disebut gaya aerodinamika, yaitu gaya yang melebihi gaya tarik ke bawah atau gravitasi. Sekarang saya ngerti, kenapa dia nggak jatuh? Karena ada gaya tarik ke atas. Saya mengerti sekarang mengapa ada gaya angkat ke atas setelah melihat acara ilmu pengetahuan itu. Tapi sekarang saya berkhotbah, saya nggak akan cerita saudara tentang gaya aerodinamik ya. Jadi hukum aerodinamik membuat hukum gravitasi tidak berlaku lagi, atau kalau saya meminjam bahasa Alkitab, hukum aerodinamik memerdekakan kita dari hukum gravitasi. Selama, nah ini syaratnya, selama saudara ada di dalam pesawat yang sedang terbang. Tidak berlaku lagi, saudara. Kecuali saudara buka pintu pesawat dan saudara loncat, seketika juga hukum gravitasi berlaku langsung. Karena saudara sudah tidak ada di dalam kapal lagi. Ya. Seketika juga hukum gravitasi berlaku. Dengan cepat saudara akan meluncur jatuh dan segera sampai di bumi. Dan langsung jadi burger, saudara. Saudara kan burger kan? Langsung jadi ongol-ongol, saudara. Remuk tulangnya, seketika juga saudara dead, mati. Tapi kata saya, siapa yang mau buka pintu pesawat dan loncat? Eta mah nu gelo we, betul enggak? Ya.
Kalau dia lepas dari di dalam kapal itu, maka hukum gravitasi yang berlaku. Hukum gravitasi. Tetapi selama saudara ada di dalam pesawat itu, maka hukum aerodinamik yang berlaku. Seperti hukum gravitasi tidak berlaku lagi, dibatalkan oleh hukum aerodinamik selama kita berada dalam pesawat yang sedang terbang. Demikian juga hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku lagi, dibatalkan atau kita dimerdekakan oleh hukum roh. Sama ilustrasinya. Oleh hukum roh. Selama kita di dalam Kristus Yesus. Ya, di situ. In the Son of God. Selama kita ada di dalam itu, maka hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku. Dibatalkan atau kita dimerdekakan oleh hukum roh selama kita dalam Kristus Yesus. Atau seperti ilustrasi saya, selama kita ada di dalam pesawat yang sedang terbang. Apa arti dalam Kristus Yesus? Artinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita. Percaya bahwa Yesus telah menebus hukuman atas dosa kita. Yang seharusnya kita yang menanggungnya. Atau Tuhan telah membayar lunas hutang dosa kita. Di atas kayu salib, dia bayar lunas. Sehingga kita tidak usah lagi menanggung hukuman atas dosa kita. Karena Yesus berkorban, mati di kayu salib. Nah, apa ciri-ciri orang yang hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut? Dan apa ciri-ciri orang yang hidup di bawah hukum roh? Kok gambarnya nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Oke lah, mungkin ada. Keinginan daging kita adalah keinginan duniawi. Ujung-ujungnya adalah maut atau kematian kekal. Keinginan daging kita adalah memuaskan kedagingan kita. Sedangkan keinginan roh adalah keinginan surgawi. Yaitu mentaati firman Tuhan yang memberi hidup, damai sejahtera, dan sukacita. Ya, dalam Roma 8 ayat 7 dan 8. Nah, ada. Ya, Roma 8 ayat 5 dan 6 betul. Ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah keinginan duniawi. Ujung-ujungnya adalah maut dan kematian kekal. Keinginan daging kita adalah memuaskan kedagingan kita. Sedangkan keinginan roh adalah keinginan surgawi. Yang mentaati firman Tuhan, yang memberi hidup, damai sejahtera, dan sukacita. Dalam Roma 8, 7 dan 8. Selanjutnya, saudara. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, perlawanan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bagaimana agar hukum roh yang memberi hidup itu berlaku dalam hidup kita? Atau dengan kata lain, bagaimana caranya mengaktifkan hukum roh? Dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita diperintahkan, saudara. Pikirkanlah semua itu. Itu cara mengaktifkan hukum roh yang memberi hidup. Yang membuat hidup kita damai, sejahtera, dan sukacita. Mengapa, saudara? Ya. Saya ambil Roma yang 8 ayat 5. Saya ambil dari New King James Version. Karena bukan saya pintar bahasa Inggris, saudara. Karena bagi saya lebih jelas. Ya, lebih jelas. Dalam Roma 8 ayat 5 dikatakan, for those who live according to the flesh set their mind on the thing of the flesh.
but those who live according the Spirit, the thing of the Spirit. Ya, the thing of the Spirit. Maksudnya set our mind on the thing of the Spirit. Set pikiran kita, setel pikiran kita, kondisikan pikiran kita kepada pikiran yang ada di Filipi 4 ayat 6. 4 ayat 8. Jadi pikiran kita harus disetel, harus diset, harus dikondisikan hanya untuk semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, dan seterusnya. Saya jadi ingat, saudara. Kalau saya mau masuk ke kamar hotel, hotel bintang apa saja, bintang 3 lah, bintang 4 lah, bintang 5, saya diberi kartu oleh resepsionis. Tidak seperti zaman baheula, saudara, dikasih kunci dengan gantungan kunci segede gaban, saudara. Ya, dikantongin juga nggak muat, saudara. Tempelkan kartu tersebut pada pintu kamar hotel kita dan kamar akan terbuka. Kartu yang lain tidak akan bisa membuka pintu kamar kita. Gak bisa, saudara. Spesial buat kamar kita. Demikian juga dengan pintu hati kita. Atau pintu pikiran kita. Harus diset, harus dipikirkan sesuai dengan Filipi 4 ayat 6. Yang bisa membuka pintu hati kita. Begitu kita tahu itu tidak seperti Filipi 4 dan tutup, saudara. Jangan bukakan lagi pintu pikiran kita. Pikiran yang lain dilarang masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang dari daging. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mengapa pikiran hal-hal ini dilarang masuk ke dalam pikiran kita? Mengapa kita begitu menjaga pikiran? Karena dalam Amsal 23 ayat 7a, kembali saya ambil dari King James. For as he think in his heart, so is he. Seperti apa yang kamu pikirkan dalam hatimu, itulah kamu. Kalau kamu selalu memikirkan uang, memikirkan duit, mengutamakan duit, maka itulah kamu orang yang menganggap uang adalah segalanya. Segala-galanya. Atau segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Uang nomor 1. Dengan kata lain, kebahagiaan, sukacitamu, perlindunganmu adalah apabila memiliki uang banyak. Saudara. Biasanya bagi orang kaya, kekayaannya, uangnya lah, hartanya lah, mamonnya lah yang menjadi menara yang kuat. Ya, bagi mereka. Saya kenal seorang ibu, saudara. Ia berkata, Lukas, yang penting si duit, kata dia. Kalau kita sakit dan tidak sembuh, pergi ke dokter yang lebih pintar. Kalau tidak sembuh lagi, pergi lagi ke dokter yang lebih pintar di Jakarta. Kalau tidak sembuh lagi, pergi ke Singapura, pergi ke Jepang, ke Jerman. Kalau perlu pergi ke Amerika, masa nggak sembuh, kata dia. Dia sendiri tinggal di kota yang kecil, saudara. Tidak lama kemudian, setelah mengatakan hal itu, suami si ibu yang ngomong itu kena kanker, saudara. Kejadian ini adalah kejadian yang benar, saudara. Ya, kena kanker. Si ibu melakukan apa yang pernah ia katakan. Si suami dirawat di rumah sakit, sekarang di Jakarta, bukan di kota kecil di Jawa Tengah, bukan, saudara. Kemudian dirawat ke Singapura, cari lagi dokter yang lebih pintar ke Singapura. Belum juga ke Jepang, belum juga ke Jerman, lebih-lebih belum ke Amerika. Suaminya keburu meninggal di Singapura. Ternyata duit, ternyata uang tidak berdaya, saudara. Tidak bisa menyembuhkan suaminya. Teorinya gitu, saudara. Tapi belum aja ke Jepang, belum ke Jerman, belum ke Amerika. Suaminya udah dead, udah mati. Ya, ingat, saudara, akan hukum tabur tuai. Kalau kita menaburkan hal-hal yang baik, yang mulia dalam pikiran kita, maka kita akan menuai hal yang baik dan mulia dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita menaburkan hal-hal yang tidak baik dalam pikiran kita, maka kita juga akan menuai hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Saya tidak memperpanjang khotbah saya akan mengatakan kesimpulannya. Saya selalu ingat, mama saya berkata,
Kalau kamu nanam cabai, nggak mungkin panennya mangga. Betul nggak? Kalau kamu nanam kacang, nggak mungkin jadi apel. Nggak mungkin. Saudara. Apa yang kamu tanam, kamu tuai. Kamu tuai. Itu kasihan. Hukum dosa dan hukum maut akan bekerja, akan berlaku dan berkuasa bagi diri kita ketika kita tidak percaya lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak percaya lagi kepada Yesus yang adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Hukum dosa, hukum maut seketika itu juga bekerja. Karena saudara yang menentukan, saya tidak percaya lagi sama firman Tuhan. Sebaliknya, saudara, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Memerdekakan artinya hukum roh membatalkan atau membuat hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku lagi bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena hukum dosa, hukum maut tidak berlaku lagi. Persis hukum gravitasi tidak berlaku lagi ketika kita ada di dalam kapal terbang. Karena di dalam kapal terbang, hukum yang berlaku adalah hukum aerodinamik. Tidak berlaku, dimerdekakan dari hukum gravitasi. Demikian juga kita, selama kita di dalam Yesus, maka hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku lagi kepada kita. Sekali lagi saudara, hukum roh memerdekakan kita dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut selama kita ada di dalam Yesus. Selama kita dalam Yesus, kita aman. Karena semua dosa kita, Dia yang menanggung. Persis seperti Bapak itu. Dibayarin saudara. Sehingga dia tidak dituntut lagi oleh si restoran itu. Tidak dituntut lagi oleh siapapun juga. Dia dibebaskan. Hidup dalam Kristus. Dan kita dijamin tidak ada hukuman bagi kita. Meskipun perbuatan kita mungkin banyak hal yang tidak sempurna. Tapi di dalam Yesus, Yesus yang menanggung hukuman atas kita. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam hati kami. Biarlah kami hidup di dalam Yesus. Sehingga hukum dosa, hukum maut tidak berlaku lagi. Persis seperti ilustrasi kapal terbang. Selama kita di dalam kapal terbang, maka hukum gravitasi tidak berlaku lagi. Tidak bisa terjadi. Karena yang berlaku di dalam hukum kapal terbang adalah hukum aerodinamik. Demikian juga kita. Selama kita ada di dalam Yesus, maka hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku lagi bagi kita. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, jangan keraskan hatimu. Terima Yesus. Terima Yesus yang memberikan kita keamanan yang total. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ya Tuhan.